Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Aryani dan teman kelompok saya yaitu Atika Nurib Hidayat IC. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan yaitu tentang estimasi parameter. Nah, apa sih estimasi parameter? Yang pertama yaitu penaksiran parameter adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Nah, kemudian parameter populasi disebut juga sebagai nilai yang sebenarnya atau true value. Kemudian parameter itu ada berapa aja? Nah, parameter itu dapat berupa seperti rata-rata, varian, dan juga proporsi. Nah, selanjutnya yaitu masuki pada jenis penaksiran statistik. Nah, jenis penaksiran statistik itu yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada pendugaan titik atau point estimation. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu yaitu dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa perbankan syariah UIN Suka adalah 65 kg. Nah, contohnya di sini yaitu pendugaannya yaitu terdapat pada mahasiswa yang berada atau dengan prodi perbankan syariah di UIN Suka yang mana beratnya itu 65 kg. Nah, kedua yaitu ada pendugaan interval. Nah, atau interval estimation. Nah, contohnya itu seperti dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa perbankan syariah WN Suka adalah 65 sampai 67 kg. Nah, untuk contoh yang kedua ini yaitu berat badannya tidak hanya seperti mencontohkan suatu atau angka pada berat badan seseorang. Namun di sini itu dari seperti 65 sampai 67 kg seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada kriteria penaksiran yang baik. Sebelum memasuki kriteria penaksiran yang baik, penaksiran sendiri yaitu proses kegiatan untuk memberikan taksiran nilai atas suatu objek pada saat tertentu. Nah, jika sebuah parameter diukur dengan menaksir, maka yang akan terjadi adalah ketidakvalidnya parameter, sehingga parameter tersebut harganya akan berlainan bergantung pada harga rata-rata yang diambil. Nah, kenapa sih kita harus melakukan penaksiran? Nah, fungsi penaksir sendiri adalah untuk melaksanakan kegiatan gadai sesuai dengan kewenangan secara cepat, tepat, dan akurat. Nah, fungsi penaksiran sendiri yaitu untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi harga pasar. Nah, itu nanti akan berlanjut kepada bagaimana kriteria penaksiran yang baik pada sesuatu populasi yang harus kita penuhi. Nah, untuk titik taksiran untuk sebagai parameter misalnya harga akan berlainan tergantung pada harga yang didapat dari sampel-sampel yang telah diambil, sehingga kita kurang yakin terhadap hasil penaksiran yang kita lakukan. Nah, kriteria penaksiran yang baik itu terdapat 3 kriteria. Yang pertama yaitu tidak bias atau unbias, yang kedua ada efisien atau varian minimum, dan konsisten. Nah, secara umum populasi akan diberikan simbol theta yang belum diketahui harganya yang ditaksir oleh harga. Nah, yang pertama yaitu kriterianya yaitu tidak bias atau unbias. Nah, statistik sampel yang digunakan sebagai penduga atau penaksiran harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. Nah, yang kedua itu ada efisien, yang mana statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Nah, untuk yang ketiga yaitu konsisten, yang mana jika ukuran sampel meningkat
maka statistik sampel tersebut akan semakin mendekati parameter populasinya. Nah, di sini definisi tidak bias sendiri yaitu adalah estimator yang hasil estimasinya mengandung nilai parameter yang diestimasi. Nah, kemudian definisi lain dari efisien atau bervarians minimum itu yaitu hasil estimasi yang memakai nilai tersebut pada rentang yang kecil yang atau sudah mengandung nilai parameternya. Kemudian penaksir bervarians minimum ialah penaksir dengan varians terkecil di antara semua penaksir untuk parameter yang sama. Nah, kemudian untuk definisi lain dari konsisten sendiri yaitu berupa besaran sampel pada rentangnya akan mengandung nilai parameter yang sedang diestimasi. Baiklah, selanjutnya yaitu penaksiran titik atau point estimation. Nah, penaksiran titik yaitu nilai tunggal yang digunakan untuk menaksir atau to estimate parameter dengan besaran populasi yang tidak diketahui. Nah, contohnya dapat dilihat teman-teman, untuk menduga rata-rata berat badan mahasiswa diambil 5 orang sebagai sampelnya. Nah, di sini nama-namanya seperti Kara, Farhad, Evan, Lois, dan Anita. Nah, untuk nilai berat badan Kara yaitu 87 kg. Nah, untuk berat badan Farhad yaitu 85 kg. Untuk Evan yaitu 98 kg. Untuk Lois yaitu 83 kg. Dan untuk Anita yaitu 77 kg. Nah, dengan rumusnya itu bisa teman-teman lihat juga yaitu X sama dengan sigma X sama dengan N. Nah, untuk sigma X nya itu adalah jumlah keseluruhan dari berat badan dari 5 berat badan yang sudah tertera sebagai contohnya itu. Nah, untuk N nya itu adalah jumlah berapa orang yang akan diduga untuk rata-rata berat badannya. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu menghitung jumlah berat badan dari semua berat badan mahasiswa. Yang pertama itu 87 ditambah dengan 85 ditambah dengan 98 ditambah dengan 83 ditambah dengan 77 dibagi sama dengan 5. Nah, hasilnya adalah 86. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penaksiran interval atau interval estimation. Nah, apa sih penaksiran interval ini? Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Nah, dasarnya yaitu adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Nah, terdapat 2 batasan, yaitu yang pertama adanya lower limit estimate dan juga upper limit estimate. Nah, pengertian dari lower limit estimate itu sendiri atau estimasi batas bawah adalah perkiraan nilai yang paling rendah atau paling konservatif dari suatu parameter atau jumlah yang sedang dihitung. Nah, sementara upper limit estimate itu adalah perkiraan nilai yang paling tinggi atau paling optimis dari suatu parameter atau jumlah yang sedang dihitung. Nah, dengan kata lain, lower limit estimate cenderung memperkirakan nilai yang terendah yang mungkin terjadi, sedangkan upper itu cenderung memikirkan nilai yang tertinggi yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya kita beralih kepada tingkat kepercayaan atau confidence level. Nah, apa sih tingkat kepercayaan itu? Nah, tingkat kepercayaan atau confidence level adalah ukuran seberapa yakinnya kita bahwa interval estimasi yang dihasilkan dari sampel akan mengandung parameter populasi yang sebenarnya.
Nah, misalnya saja jika kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, ini berarti kita yakin 95%-nya bahwa interval estimasi yang kita hitung akan mengandung nilai parameter populasi yang sebenarnya. Nah, untuk tingkat kepercayaan ini seringkali diekspresikan dalam persentase seperti 90%, 95% atau 99%. Nah, semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar pula interval estimasi yang dihasilkan. Nah, sebelum kita melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar A dikurang dengan alfa. Nah, untuk tingkat kepercayaan adalah tingkat keterpercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar. Nah, alfa sendiri adalah tingkat signifikansi ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi data tersebut yang dianggap signifikansi secara statistik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi estimasi parameter. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.